Ya, selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam Wah, teman-teman semua. oke, terima kasih Mas Heru boleh hadir di acara saya di Bincang Inspirasi Sahabat. Jadi Mas Heru, acara Bincang Inspirasi Sahabat ini itu kita laksanakan setiap hari Rabu jam 19 sampai jam 20 untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman kita yang lain. Sembari juga selalu yang saya undang adalah sahabat-sahabat saya supaya kita bisa merekam gitu ya persahabatan kita dalam media sosial. Iya, iya, iya. Oke, Bagus, bagaimana sangat bagus. kabarnya? Kabarnya Mas Ya, Heru? puji Tuhan. Baik-baik, masih dianugerahi kesehatan, masih tetap bisa Amin. melaksanakan tugas-tugas, mendampingi anak-anak meskipun saat ini harus berpisah karena COVID. Hmm, iya, iya, baik. Ya, Iya. Selain aktivitas bersama dengan anak-anak, aktivitas yang lain apa, Mas Heru, selama ya, masa baik. pandemi ini? Memang secara positif pandemi mengajarkan banyak hal kepada Hmm, kami ya, iya, terutama iya, sebagai pendidik, sebagai orang tua ini. Karena apa? Karena memang kami diajar untuk akhirnya harus berani menjadikan tantangan itu sebagai peluang ya, berani tidak berhenti, lalu maju melangkah, cari sesuatu yang bisa artinya menyemangati diri dan juga menyemangati anak didik gitu ya. iya, iya. Jadi macam-macam lah ya, aktivitas tetap pendampingan di lingkungan gereja tentu masih, lalu Oh, luar juga biasa. yang tidak kalah menarik itu karena waktu luang banyak, akhirnya mencoba Iya. untuk mencintai berkebun. Waduh. Sepertinya hampir semua apa itu semua dari yang hadir itu selalu menceritakan aktivitas sampingan gitu ya. Selama masa pandemi itu adalah berkebun, Mas. Betul, betul. Apa yang Itu ditanam? Yang ditanam apa, yang Mas murah Heru? dan meriah. Oh, luar biasa. Banyak ya. Hmm. Mulai dari kangkung, lalu ada cabe, lalu Iya. kemarin yang sempat apa memberi kegembiraan itu kita nanam apa itu butternut. Hmm. Iya, Butternut karena iya. selama ini kan apa hanya sering melihat bentuknya saja, bagaimana rasanya Iya. mulai menyemai sampai akhirnya butternut itu berbuah itu sungguh-sungguh menarik sekali. Iya, iya, luar biasa. Oke ya, ternyata ada banyak aktivitas yang positif yang bisa dilakukan Iya, betul di masa sekali Mas pandemi. Andi. Oke, baik. Mm-mm. Teman-teman Bincang Inspirasi Sahabat, saya mengucapkan selamat malam bagi yang hadir. Ini rupanya saling menyapa, tapi bukan menyapa kita, Mas Heru itu. Ada saling menyapa yang hadir di situ, tapi luar Iya, biasa. betul. Terima kasih, selamat datang untuk Mas Yuda, Ana, Iya. ada nama Tadi ada Anita Mas Halim itu nggak Thomas tahu juga siapa ya. itu ya. Bu Anita, ada Oke, Mas Thomas juga. Tadi ada oke, baik. Mas Singgih juga ya. Ya, ada itu. Baik, teman-teman, malam hari ini kita berbincang khusus ya, kita berbincang khusus bersama dengan sahabat saya Mas Heru tentang menjadi guru milenial yang kreatif dan bahagia. Ini menjadi tema besar kita. Nanti silakan teman-teman yang hadir nanti kalau ingin bertanya secara langsung bagaimana mendampingi anak, terutama melihat generasi saat ini, tantangannya, peluangnya, dan sebagainya, nanti silakan langsung saja bertanya. Ya. Nah, teman-teman, Mas Heru ini adalah guru pendidik di Sekolah Dasar Global Prestasi School di Kalimalang ya, Mas ya, di Bekasi Iya, ya. betul, Kalimalang. Ya, dan itu sudah berapa tahun, Mas, di sana di Eh, Global? 10 tahun. Waduh, luar biasa udah 10 tahun ya. Pasti nanti banyak banyak inspirasi yang kita dapatkan dalam jenjang Iya. waktu 10 tahun itu ya. Dan saya sudah cukup lama mengenal Mas Heru ini ya, bahkan pernah satu kandang ya Mas ya. Oke, Ya. baik dan senang
selama ini banyak kita tidak bisa bertemu, hanya WA dan sebagainya, dan malam hari ini Iya, kita bisa bertemu bersama-sama. Oke, Mas betul. Heru, sebelum masuk ke tema besar kita, saya ingin bertanya nih, karena ada banyak cerita tentang anak-anak zaman now dengan berbagai Mm-mm. macam apa itu, ya dinamika yang mereka lakukan, ada potensi yang sangat besar sekali. Bahkan sekarang ini boleh dikatakan ini zaman 4.0, di mana Iya, anak-anak ini juga apa itu selalu terkonek dengan teknologi dan ini selalu menjadi perbincangan sekaligus selalu ada usaha kita untuk bagaimana mendampingi mereka. Nah, Mas Heru, yang mm-mm. Mas Heru kan 10 tahun ya, setidaknya Iya, untuk mendampingi. Tentu sebelumnya juga banyak kali mendampingi untuk anak-anak iya sekolah dasar betul. dan sebagainya. Bagaimana sih pandangan Mas Heru tentang anak zaman sekarang ini, Mas? Mm-mm. Iya, baik. Ya, eh Memang kalau secara khusus ya kalau saya di dunia pendidikan di sekolah dasar terutama ya, ya, anak-anak di masa-masa sekolah dasar itu tentu saya sebagai guru saya juga seringkali mengembalikan diri saya dalam proses refleksi juga bagaimana saya dulu sebagai murid ya, dalam arti begini, saya melihat bahwa memang masa-masa di sekolah dasar itu masa-masa yang sangat-sangat menjadi menjadi benar-benar fondasi bagi setiap fondasi. pribadi itu ya. Betul, Karena betul. di masa-masa seperti itu anak-anak akan mampu menyerap banyak hal dan justru Ya, dari masa-masa pertumbuhan, masa perkembangan di mana anak-anak akan mampu menyerap banyak hal dinilah, maka dunia pendampingan khususnya di sekolah dasar itu menurut saya menjadi sebuah uh, menjadi sebuah sarana yang memang sangat-sangat dibutuhkan ya, iya, baik terutama bagi anak-anak itu sendiri, tentu dalam hal ini juga bagaimana akhirnya guru nanti bisa bekerja sama dengan orang tua di dalam iya, mendampingi proses tumbuh kembang anak yang sangat luar biasa. Saya khususnya sangat tertarik dengan ini teorinya siapa Montessori itu ya, khususnya iya. dalam Mm. pendampingan anak, di mana beliau menggambarkan bahwa anak itu seperti sebuah spons. Ya. Sebuah Ya, spons betul. itu kalau dicelup itu akan begitu langsung otomatis akan menyerap apa saja yang ada di sekitarnya itu. Nah, Betul, justru betul. justru keistimewaan ini khususnya sekolah dasar inilah akhirnya memang bagi saya menjadi sebuah sukacita tersendiri bagaimana melihat proses tumbuh kembang anak ya, mulai dari kelas 1 lalu kelas 2 sampai akhirnya melihat mereka pada saatnya nanti ketika hendak meninggalkan dunia di sekolah dasar itu. Itu Mas Iya, Andi ya. iya. Mas, ada bedanya nggak sih untuk anak-anak misalkan yang apa itu kalau mau dilihat ya soal perbedaan antara anak sekarang dengan anak-anak yang dulu bahkan ketika zamannya Mas Heru itu ya waktu anak-anak pernah anak-anak ya Mas ya. Ya, Ya, artinya betul itu ada tadi. sesuatu perilaku atau cara pandang atau ya yang berbeda ndak yang untuk anak-anak sekarang Sangat, ya, yang Mas betul. dampingi ya. Sangat besar, sangat besar. Mm-mm. Apalagi seperti tadi saya katakan, saya kalau kembali merefleksikan dulu ketika saya anak-anak, ketika sekarang melihat anak-anak yang saya dampingi, itu sepertinya kayak bertolak belakang itu. Bagaimana dulu Mm. zaman kita anak-anak itu kalau berhadapan dengan guru itu tunduk, ya. Ya, Bahkan ya. ada guru lewat, mereka siap membawa tasnya. Itu saya ingat persis bagaimana dulu kan, ketika guru Mm. datang, ada naik sepeda, kita rebutan, memegang sepedanya, mengambil Ya, tasnya, lalu betul-betul bagaimana hubungan guru dan siswa waktu itu penuh ada kayak
jarak memang ya, sikap kasih tapi tetap ada suatu jarak. Saya begitu hormat sekali dengan guru itu Hmm. ya pada zaman kita ya. Tetapi Ya, ya. kalau sekarang itu eh, anak kalau diperlakukan seperti itu sama sekali nggak bisa. Justru Hmm. bagaimana dalam dunia sekarang ini guru harus bisa menempatkan diri sebagai teman, benar-benar Ya, sebagai teman perjalanan anak-anak sekarang. Kenapa? Karena anak sekarang itu mau taunya besar, ya. ya, Apalagi ya, tadi Mas Andi sudah menyinggung, ya. Mereka mau taunya besar, tetapi di satu sisi mereka itu tidak mau dalam arti tertentu itu istilahnya dibelenggu dengan berbagai macam aturan yang ada. Ya, anaknya itu ya, mau bisa berkembang dengan cepat, mau taunya banyak segala macam itu. Sehingga kalau ya. guru Hmm. artinya dengan gaya pendampingan model lalu pasti Ya. anak-anak akan menolak. Ya. Maka saya Hmm. katakan tadi bagaimana bisa menempatkan guru itu eh, anak-anak itu bisa tetap menaruh hormat, tetapi tidak ada jarak di antara guru dan murid itu. Itu Ya, yang saya alami bersama anak-anak ya. sekarang ini, Mas Andi. Iya, artinya tentu ada sesuatu yang berbeda atau yang bergeser ya dari artinya Betul, soal betul. soal penghormatan juga kepada guru dan Ya. sebagainya. Tapi memangnya anak-anak sekarang ini untuk penghormatan ke guru dalam arti berkurang atau bagaimana, Mas Heru? Eh, Kalau dikatakan berkurang sebetulnya enggak ya, karena menurut saya memang eh, ada masanya ya, masa itu menentukan sikap atau perilaku ya, seperti saya katakan Ya, tadi ya. Kalau ya, pada zaman dulu sikap hormat itu ya ditunjukkan dengan tadi tunduk, lalu sendiko dawuh apa yang dikatakan ya, sangat guru sangat itu Jawa sentris seperti gitu ya. apa. Ya, ya betul dalam arti Ya, itu. Tapi kalau zaman sekarang justru kalau kita melihat bagaimana kalau seorang guru mampu menumbuhkan ya kepercayaan diri kepada para muridnya, lalu anak-anak bisa akhirnya mengambil sikap tanggung jawab terhadap pekerjaannya, lalu anak bisa berjalan bersama guru untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Disitulah ya. menurut saya sikap hormat itu menjadi muncul. Ya, baik. Terima kasih, Mas Heru. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung. Ada Mas Anton tadi sudah mulai apa itu merespon ya. Nanti ditunggu pertanyaan-pertanyaan yang apa itu yang memancing kita untuk berdiskusi lebih jauh ya. Juga Mas Tom, selamat ya bergabung dengan kami. Ini kita berkumpul bersama-sama ini ya. Ini ya dari Budian ini ada pergeseran budaya karena pengaruh modernisasi dan teknologi. Ini memang memang seperti itu enggak, Mas? Artinya Ya, apa sih yang istimewa untuk anak-anak zaman sekarang ini dengan soal pergeseran budaya karena teknologi? Apakah ini sungguh-sungguh memang betul-betul menggerus atau mempengaruhi atau sebetulnya ada sudut pandang yang berbeda cara bagaimana anak menghormati guru, cara dia kemudian merespon semua pembelajaran dan sebagainya. Bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan? iya. Kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Dian tadi ya, pengaruh pergeseran budaya akibat teknologi dan modernisme tadi, memang itu tidak kita pungkiri lagi ya, pergeseran sikap atau perilaku ya. Saya rasa memang di sinilah memang justru bagi para pendidik menjadi sebuah tugas penting ya seorang pendidik di dalam melihat ya fenomena Ya, pergeseran budaya dan akibatnya pada perilaku anak-anak zaman sekarang ya. Antara nih saya ambil contoh umpamanya eh, sikap anak yang sudah terbiasa dengan gadget, semua gampang, dia mau cari apa, semua tersedia di mbah Google. Di lain ya, pihak, di lain pihak ada juga kecenderungan yang terjadi anak-anak itu akhirnya menjadi
apa ya, kurang kurang survive dalam arti tertentu karena semua itu sudah disediakan, ya, baik dari sarana-sarana teknologi, tetapi tidak jarang ada orang tua yang dalam tanda kutip itu apa ya, sedikit keliru, keliru menurut saya, Ya, keliru dalam proses pendampingan anak. Artinya apa? Orang tua karena sibuk bekerja, ya, karena ya, sibuk bekerja, dua-duanya akhirnya ketika anaknya meminta sesuatu, akhirnya begitu saja diberikan sebagai dalam tanda kutip lagi uh, balas balas jasa orang tuanya karena tidak bisa mendampingi karena kesibukannya. Sehingga hal itu akhirnya menjadi saling saling apa berdampak, ya, saling ya, saling ya. bergesekan terjadi di situ. Hmm, iya. Nah, Iya. kalau melihat seperti ini, Mas Heru, lalu apa sih tantangan nyata bagi pendidik, terutama untuk menghadapi realitas anak-anak yang seperti itu? Dalam arti tentu ada teknologi yang mempengaruhi, kemudian ada budaya dari rumah, setidaknya tadi juga ada ungkapan perilaku anak juga tergantung di apa itu berasal dari rumah dan sebagainya. Tapi realitasnya Iya, kan anak lalu diserahkan kepada sekolah untuk mendampingi dan betul. sebagainya. Lalu Iya. apa tantangan pendidik kalau melihat yang seperti ini yang dialami oleh Mas Heru sendiri apa Mas? Mm-mm. Ini menarik ini kalau sambil lihat ini tanggapan-tanggapan, ya, Mas Lis eh, ini saya alami juga, ya, kadang-kadang terjadi bagaimana orang tua yang merasa saya kan sudah menyekolahkan anak saya, ya, lalu semua seolah-olah dipasrahkan kepada guru. Padahal kalau kita menyadari guru ketemu murid itu hanya berapa jam sih, berapa Ya, jam lebihnya, ya, ya, dan kadang-kadang memang menurut saya ya sebetulnya kurang fair kalau pandangan itu langsung istilahnya dipukul rata seperti itu. Justru menurut saya eh, yang perlu dilakukan bersama adalah bagaimana antara guru dan orang tua itu bisa bersinergi, ya, karena pernah, ya, suatu kali saya ketika diberitahu akan mengajar kelas ini, saya diberitahu, ya, Mister, nanti itu ada orang tua murid si ini itu orangnya itu begini, begitu, begini, begitu, ya. Tapi ketika saya mendampingi anaknya, saya bisa berkomunikasi dengan orang tua, lalu akhirnya kita bisa bersama-sama bersinergi dalam pendampingi putranya itu, hampir nggak pernah terjadi masalah. Dan bahkan akhirnya antara si anak kepada guru juga bisa terbuka dan pelan-pelan anak kepada orang tua juga akhirnya terjalin keterbukaan. Saya rasa inilah yang saya rasa menjadi tantangannya, bagaimana antara guru dan orang tua selalu bersinergi ini. Itu ya, yang pertama. Lalu ya, berhadapan dengan anak sendiri, saya rasa dengan teknologi yang berkembang ini menjadi uh, tugas guru itu sebetulnya semakin diperjelas, ya, dalam arti begini, guru tidak pernah akan bisa tergantikan teknologi meskipun ada waktu itu pernah kecenderungan wah jangan-jangan profesi guru ini juga akan hilang digantikan oleh teknologi. Menurut saya tidak ya, sama sekali. Karena ya, apa? Karena eh, bagaimanapun proses transfer nilai itu tetap akan dibutuhkan anak di dalam proses belajar mengajar. Ya, tidak akan pernah digantikan oleh teknologi sehebat apapun transfer nilai itu. Kalau transfer knowledge mungkin masih ya, bisa digantikan teknologi, tapi transfer nilai ya. itulah dalam proses pendampingan, proses belajar mengajar itu yang tidak akan pernah digantikan, Mas Andi. Oke, baik. Menarik sekali, Mas. Apa itu statement Mas Heru ya? Tadi mengatakan bahwa peran guru itu tidak akan tergantikan gitu ya oleh teknologi, terutama yang berhubungan dengan soal value dan sebagainya. Apalagi itu berarti kita berbicara soal karakter kan, Mas ya.
Bagaimana kemudian karakter itu lalu itu tidak bisa dilepaskan dari individu yang mendidik dan sebagainya, dan teknologi itu juga tidak mampu untuk bisa menggantikan soal ini gitu ya, dari unsur itu. Nah, sebelum masuk ke nanti kita bahas tentang karakter nih, Mas. Kalau Mm-mm. berarti kalau yang Mas jelaskan tadi bahwa selalu ada bahwa pendidikan terutama anak itu akhirnya juga tergantung pada orang tua dan sebagainya. Berarti kalau ada kenakalan remaja itu sebetulnya bukan kenakalan remaja aja ya, tapi ada permasalahan pada anak-anak dan sebagainya itu sebetulnya itu memang sumbernya dari orang tua atau justru karena pertemanan di sekolah, guru yang kurang memberikan apa itu pendampingan karena hanya mungkin beberapa hanya mengajar dan sebagainya tetapi tidak, misalnya contoh saja terjadi bullying dan sebagainya, itu seperti apa sih Mas? Apakah memang Mm-mm. itu murni artinya kalau dijelaskan dengan pertanyaan kenakalan remaja itu sumbernya dari kenakalan anak-anak itu sebetulnya sumbernya dari mana sih? Iya, ya. Eh, Kalau kita menilik kembali jadi proses tumbuh kembang, ya, pengenalan anak-anak tentang yang baik dan yang buruk, ya, tentang yang benar dan yang salah, itu sebetulnya mulai dari keluarga. Ya. Lalu proses perkembangan selanjutnya memang akhirnya dunia pendidikan ini, ya, antara knowledge, skill, lalu juga value itu akhirnya menjadi uh, berkembang bersama dalam perjalanan waktu. Ya. Maka memang menurut saya tidak bisa dikatakan, oh itu salah orang tua, salah guru. Ya. Tapi jangan lupa bahwa anak-anak itu juga mempunyai lingkungannya tersendiri. Ya. Lepas dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dan lingkungan yang lain, yakni lingkungan pertemanan inilah yang pasti akan ambil peran di dalam proses tumbuh kembang anak itu tadi. Ya. Maka sebaik apapun dalam arti orang tua dalam mendampingi anak, ketika orang tua ini pun istilahnya kurang memantau ya dalam perjalanan waktu, mungkin karena kesibukannya, ya pasti anak ini juga akan bisa terseret oleh lingkungannya. Begitu juga sekolah sudah berusaha memberikan pendampingan yang positif kepada anak-anak didiknya, ya. Tetapi kalau apa yang positif di sekolah ini disampaikan, tapi ketika sampai di rumah, anak hanya ketemu pembantu. Maaf ini saya ambil contoh ya, karena ini yang Ya, seringkali kami alami. Cara pembantu mendampingi anak tuanya tentu berbeda orang tua mendampingi anaknya ya. Kadang-kadang akhirnya anak itu benar-benar menjadi raja ya, menyuruh pembantunya begini, menyuruh pembantunya begitu, sehingga ya, anak-anak itu muncul sikap-sikap yang uh, intoleran itu sebetulnya bisa muncul dari situ ya, sehingga akhirnya nanti ketika dengan teman akhirnya bisa muncul sikap bullying dan macam-macam itu. Saya rasa ya. itu Mas Andi, pergesekan-pergesekan yang terjadi di situ. Kita nggak bisa dalam arti ini salah orang tua, ini salah Ya, gurunya. betul. Betul. Ya, Saya karena rasa itu. kalau kita ngelihat kan seringkali di sini ada dua sisi atau artinya ada dua pendapat ya seringkali. Ada yang Iya, mengatakan seperti yang juga dikatakan oleh Budian itu ya, ada yang mengatakan kan saya sudah menyerahkan ke sekolah, saya sudah betul. membiayai dan sebagainya. Maka sebetulnya ya pendidikan karakter membuat anak itu menjadi lebih baik dan sebagainya itu ya tanggung jawab sekolah. Artinya Mm-mm. kan seperti itu. Jadi, lalu buat apa saya menyekolahkan anak saya kalau misalkan lalu anak saya tidak berubah menjadi lebih baik, baik itu Iya. dari pengetahuan ataupun juga dari sikap dan sebagainya. Itu seringkali kan pandangannya seperti itu, Mas Heru. Nah, sebetulnya sekolah dalam arti mendidik karakter anak ini wujudnya seperti apa sih, Mas? Artinya Iya. apa sih yang dilakukan sekolah? Ya, terutama dari Oke. pengalaman Mas Heru dalam soal mendidik karakter anak ini, supaya betul-betul bahwa nggak bisa disalahkan nih, kan sekolah sudah mendidik karakter dan sebagainya. Tapi Iya. seperti apa sih yang ditanamkan nilai-nilai karakter yang di apa itu yang ditawarkan atau yang terjadi di sekolah?
Ya, baik. Kalau yang selama ini kami alami ya, kami lakukan para pendidik, secara khusus kami di Global Prestasi itu, kami mencoba untuk membiasakan dari apa yang dipikir itu turun dulu ke dalam hati sebelum menjadi kata-kata. Dalam arti begini, kami memang setiap hari itu membiasakan anak untuk berefleksi. Ya. Jadi di awal hari itu anak-anak kita ajak untuk refleksi, ya sekitar 15 sampai 30 menit itu untuk berefleksi di pagi hari, ya dengan Ya, apa cerita-cerita, ya kita pakai literasi itu dengan bercerita atau anak melihat video lalu kita berdiskusi tentang moral lesson dari situ, ya. Jadi anak-anak dibiasakan untuk melihat sesuatu lalu mencerna sesuatu, memasukkan dalam hatinya, akhirnya lalu merumuskan apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang terjadi pada diri saya kalau saya mengalami hal seperti itu. Itu proses yang kami lakukan seperti itu, ya. Lalu juga memang setiap hari juga kami selalu mengadakan apa di akhir pelajaran itu kita ada review bersama dengan murid-murid itu sehingga ya, apa yang mereka alami dalam sepanjang hari itu tidak berlalu begitu saja, ya sehingga nah dalam hal ini ya sekali lagi membiasakan murid-murid untuk berefleksi ini menjadi satu kunci yang penting, ya sehingga ya, anak-anak itu tidak hanya terbiasa menggunakan pikiran mereka melulu, menggunakan argumentasi mereka melulu, tetapi juga bisa mencecap apa yang mereka pikirkan itu ke dalam hati mereka, ya meresapkan itulah yang menjadi bagian dari proses penerusan nilai itu value tadi kepada anak-anak. ya, ya, Itu yang kami lakukan, ya. Dan secara khusus juga eh, kami juga sangat menekankan ya pentingnya apa religiusitas, ya. Dalam arti bagaimana mereka bisa menghargai keunikan mereka sendiri sebagai pribadi yang beriman, tetapi ya, juga bisa menghargai keunikan teman mereka yang memiliki iman yang lain. Jadi suasana eh, apa diversity ini itu juga ya, menjadi sarana untuk menanamkan ya meneruskan value-value yang memang kita junjung tinggi ya di dalam kehidupan berbangsa ini pun kita diharapkan seperti itu. Itulah yang juga selama ini kami lakukan. Ya, jadi anak-anak dibiasakan mulai dari hal yang kecil untuk bisa menerapkan apa sih yang sebetulnya di luar sana itu kalau apa mereka belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, mereka nggak jauh-jauh lagi. Oh, itu yang kita lakukan kemarin itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, umpamanya itu. ya, Mengapa ya, itu kita lakukan? Karena memang di dunia yang sekarang ini itu menjadi apa ya? Boleh dikatakan itu menjadi tantangan bagi guru untuk meneruskan nilai-nilai itu. Karena kalau ya, kita lihat ya, yang setiap hari anak-anak lihat di televisi, apa yang mungkin mereka lihat di Google atau di YouTube itu seringkali berlawanan dengan uh, proses yang justru di dalam dunia pendidikan itu dilakukan, ya. ya, Mereka bisa melihat bagaimana mudahnya seorang pemimpin bisa melakukan kejahatan, ya, bagaimana mudahnya seorang bisa menghilangkan nyawa sesamanya, ya itu realitas hmm, yang di luar sana mau tidak mau dilihat anak-anak. Tetapi ya, ya, bagaimana akhirnya sekolah tetap menanamkan ya nilai-nilai ya keberagaman, penghormatan itu di dalam proses belajar mengajar itu.
Itu Mas Ya, Andi yang memang oke. itu Ya, menjadi suatu dialektika sih. betul, betul, betul. Menarik sekali tadi ada yang diajarkan di sekolah, terutama kemampuan anak untuk berefleksi. Itu kan banyak kali justru karena terlalu banyak menggunakan pikiran, lalu sisi refleksi itu menjadi berkurang dan juga Betul. sisi religiositas itu dan itu Ya, yang perlu untuk terus-menerus ditekankan di sekolah supaya anak juga memiliki sisi untuk melihat mana ini yang benar, ini yang salah dan sebagainya justru dari refleksi-refleksi itu ya Mas ya. Iya. betul. Oke, Mas Heru, ini sudah banyak pertanyaan nih yang Mm-mm. bermunculan nih sebelum kita lanjutkan yang lain. Ini Mas Tom itu juga bertanya, nanti sebelum ada Ana yang bertanya yang sebelumnya, itu bagaimana menurut pandangan Pak D dengan statement sebenarnya tidak ada anak nakal, yang ada adalah orang tua yang belum mampu memahami anak-anaknya. Wah, ini gimana gimana menurut pandangan Mas Iya, Heru nih dengan statement itu? betul, betul dalam maka tadi saya tidak 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 bisa kita katakan nih kesalahan orang tua nih kesalahan guru, tapi apa yang dikatakan Mas Tom Wikarto tadi ya itu memang sebetulnya menjadi pertanyaan refleksif memang bagi orang tua ya kenapa anak kita bisa menjadi seperti itu ya apakah yang sudah kita berikan sebagai orang tua ya dalam arti. Nah, menurut saya memang bagaimana anak itu akan menjadi seperti apa itu boleh dikatakan memang sebagian besar itu adalah juga peran dari orang tua. Ya, karena apa? Karena saya ambil contoh begini ya. Ada umpamanya kita melihat di ketika kita pergi ke suatu tempat, ada anak ya di suatu mall itu ingin sesuatu. Ini yang menarik ya. Dia pengen sesuatu itu begitu kekeh ya sehingga akhirnya ketika orang tuanya memberitahu dengan bahkan dengan keras anak itu bahkan juga memegang apa yang diingini dengan keras ya dan akhirnya bahkan tidak jarang anak itu sampai berteriak-teriak sampai pokoknya mati-matian berusaha pokoknya aku harus dapat ini ya dan saya rasa ketika kita melihat hal seperti itu, kita memang akhirnya bisa melihat bagaimana orang tuanya juga memperlakukan anak itu pada kesehariannya. Ya, maka bisa juga dalam arti tertentu dikatakan seperti yang dikatakan Mas Tom Wikarta tadi ya. Itulah memang menurut saya memang kuncinya di situ. Karena itu tadi saya di awal sudah mengatakan di mana sih anak itu tahu baik dan buruk, benar dan salah, kapan? Iya, Justru ketika anak masih belum bersekolah. Dan disitulah peran orang tua memang di dalam terus mendampingi uh, anak-anak itu menjadi sesuatu yang penting. Maka sekali lagi, menurut saya memang perlunya sinergi guru dengan orang tua itu di situ. Jadi jangan sampai ada kesan orang tua sudah membayar sekolah mahal, lalu seolah-olah anak ketika dimasukkan sekolah terus nanti keluar menjadi anak yang iya, seperti diinginkan betul. orang tua, tidak bisa seperti itu. Tergantung Iya. bagaimana sinergi keduanya. Apakah ada komunikasi yang baik di dalam proses pendampingan anak. Ini juga turut menentukan, Mas Andi, menurut Iya, saya. dan ternyata yang namanya sinergi itu juga tidak semudah yang kita bayangkan kan Mas ya. Karena kan Pasti, ada pasti. orang tua yang begitu dalam arti care terhadap pendidikan anak-anak sehingga ketika apa itu ada sinergitas guru misalkan mengadakan acara apa atau apa itu soal karakter dan sebagainya untuk bekerja sama. Nah, tidak tidak semua orang tua itu betul-betul memperhatikan dan Menanggapi ya. sebagainya, Iya, menanggapi itu ya. iya. Buktinya saja misalkan Betul. ketika ada acara misalnya seminar parenting dan sebagainya yang dimana itu sesuatu yang penting juga Penting. untuk orang Betul. tua yang harusnya Yang hadir dan hadir sebagainya malah yang hadir justru yang memang sudah, betul-betul care itu ya. iya betul-betul itulah. Itu yang memang problem kami hadapi Iya, seperti itu. Saya rasa iya, dunia pendidikan dimanapun seperti itu. Sayangnya sarana yang disediakan sekolah untuk menjembatani sinergi tadi seringkali tidak disambut dengan iya, kedua tangan, dengan terbuka hati oleh orang-orang tua. Kadang-kadang yang terjadi itu menjadi catatan penting bagi saya sebetulnya. Bagaimana sih nanti ke depannya ini
menumbuhkan kesadaran bagi orang tua pentingnya sinergi dalam mendidik dan mendampingi anak ini. Saya rasa Oke, itu ya. poin penting juga. Jadi ini sepertinya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri yang terus-menerus Iya, selalu ada itu ya, Mas ya. iya Untuk betul. membuat apa artinya orang tua juga sadar bahwa dia harus juga bekerja sama dengan sekolah, bukan hanya sekedar menyerahkan, tapi juga sekolah juga berusaha untuk terus-menerus tanpa henti untuk membuat supaya mereka para orang tua juga tersadar bahwa tanggung jawab itu bersama. Betul. Oke, baik. Nah, Mas Heru, ini sekaligus juga nanti menjawab pertanyaan soal apa itu soal bagaimana dunia online ini. Nah, sekarang ini kan mau tidak mau ya, Mas. Artinya kan pendidikan kita itu sudah ini nih, artinya ya untuk karena ada pandemi ini sepertinya semakin cepat. Artinya teknologi itu sungguh-sungguh dihadapkan begitu saja di hadapan kita dan seolah-olah ya sekolah lalu ya gelagapan lah dalam tanda kutip untuk menanggapi ini. Karena mungkin Ya, karena tidak di kalau biasanya kalau tanpa pandemi mungkin bisa dipersiapkan perlahan-lahan, betul, direncanakan betul. dan sebagainya. Tetapi dengan adanya pandemi kan lalu tiba-tiba saja Mm-mm. sekolah yang biasanya rutin harus tatap muka lalu sekarang beralih Mm-mm. beralih dengan online. Nah, ini Betul. selalu menjadi artinya orang tua juga kelagapan di situ, kemudian kemudian guru juga sekolah juga di situ kelimpungan untuk menyediakan sarana dan sebagainya. Nah, Mas, seperti apa sih sekarang ini saya ingin dengar yang dilakukan sekolah terhadap pendidikan online ini, terutama usahanya untuk membuat supaya nilai-nilai karakter dan sebagainya. Bahkan ini juga ada pertanyaan dari Bu Ana ini ya tentang online ini bagaimana membuat anak itu pada akhirnya tetap bisa fokus ya. Mm-mm. Karena ada sesuatu yang hilang kalau tatap muka kan anak bisa bermain-main, bisa kemudian berinteraksi dengan temannya. Nah, sekarang harus berhadapan dengan laptop nih. Bagaimana, Mas Mm-mm. Heru, bisa diceritakan sebagai sharing untuk Ya, dunia online ini? memang tantangan menjadi pendidik di masa pandemi ini semakin meningkat, tantangannya semakin berlipat. Dalam arti apa tadi yang sudah disinggung Mas Andi, segala sesuatu kalau memang bisa dipersiapkan mungkin hasilnya akan jauh lebih baik. Tapi pandemi ini yang begitu tiba-tiba itu sepertinya membuyarkan banyak hal ya. Seperti halnya kemarin yang saya ikut webinar di Sugio Pranoto itu ternyata di sebagian besar peserta itu ya itu mengatakan bahwa membuat Google Classroom saja mereka belum bisa. Ya, itu sambil contoh. Ya, Ya, itu hal sekecil itu ya ternyata bagi teman-teman pendidik di luar sana itu menjadi tantangan terbesar. Ya, ya puji Tuhan kalau di sekolah kami persentasenya kemarin sebelum COVID ini mungkin hanya 10% kali ya model online kelas seperti itu mungkin 10%. Sekarang harus 100%. Persoalannya itu. Ya, maka memang menarik yang ditanyakan Bu Ana tadi, bagaimana membuat anak-anak itu bisa fokus. Nah, disinilah memang bagaimanapun peran guru itu untuk tetap menanamkan yang namanya value tadi. Ya, anak-anak tetap diberi pengertian, anak-anak tetap diberi pemahaman ya bahwa bagaimanapun juga melalui sarana online ini adalah juga menjadi bagian dari proses mereka yang harus bisa disyukuri. Itu kalau yang harus yang saya pribadi tanamkan kepada anak-anak. Ya. Harus ya, disyukuri kita mengalami ini ya. Karena apa? Ya kalau kita memaksakan diri masuk ya, kita lihat di luar sana akhirnya banyak orang terpapar lalu akhirnya sekolah ditutup ya. Tetap kita memberikan pemahaman lalu juga jangan tidak boleh dilupakan adalah tetap memberikan tuntunan yang jelas. Yang pasti tuntunan itu harus jelas disampaikan kepada anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, anak harus apa ya. Apa yang harus ya, dilakukan umpamanya mematikan mikrofon, menyalakan hmm, kamera,
lalu juga menggunakan chat room dengan baik, itu harus selalu diingatkan kepada anak-anak. Jangan sampai Ya. itu kita lewati. Nah, justru dengan selalu menanamkan apa-apa yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran online, disitulah sebetulnya juga terjadi proses pembentukan karakter. Bagaimana anak-anak diajarkan Hmm. respect terhadap teman Hmm. dengan menggunakan chat room, tidak untuk ngobrol yang sembarangan. Itu bagian dari respect. Lalu anak-anak juga dilatih untuk responsibel, bertanggung jawab. Jadi ketika dia harus mematikan mikrofonnya ketika guru sedang mengajar, itulah bagian dari tanggung jawab dia. Lalu membuka mic-nya ketika dia bertanya, tidak hanya asal teriak begitu saja. Tetap Ya. ada suatu kesempatan bagi kita guru untuk tetap memberi tuntunan kepada anak-anak. Tetap bisa bagi kita menjadi peluang bagi kita untuk menanamkan karakter bagi anak-anak. Tinggal Ya. bagaimana kita menempatkan tadi ya peluang-peluang di mana yang bisa kita masuki itu ya. Banyak Ya. sekali sebetulnya, Mas Andi. Ya. Artinya melalui online pun tetap pendidikan karakter itu ya tetap ditanamkan ya, soal tanggung Betul, jawab, betul. soal Nah, toleransi, soal apa betul. menghargai dengan Respect, ya orang betul. yang satu, ya respect dan sebagainya itu. Sehingga Heeh, ya artinya teknologi tidak menghalangi walaupun tetap terbatas, tetapi teknologi tidak menghalangi untuk hal yang betul, seperti itu. betul. Oke, nah, Memang tidak ya, tidak kita pungkiri bahwa satu dua anak yang mungkin mereka lalu tidak bertanggung jawab, tetapi itu pun dengan model online gini, karena saya juga memegang kelas, saya tetap bisa memantau ketika ada guru mengajar, anak ya. ini umpamanya tiba-tiba left begitu saja, saya langsung akan coba hubungi orang tuanya. Apa yang terjadi, kalau memang ternyata jaringan, oke, itu nggak masalah. Tetapi kalau seandainya itu sengaja anak mematikan komputer, itulah bagian kita untuk mengingatkan orang tua sekaligus anak. Ini yang selalu kita komunikasikan. Sehingga akhirnya orang tua Ya. betul-betul juga berterima kasih, diingatkan. Anak-anak sendiri akhirnya juga, ternyata aku tadi salah ya. Itu akhirnya menjadi proses penerusan karakter meskipun dengan skala yang mungkin lebih terbatas bentuknya. Ya, Begitu Mas Andi. karena memang ini kan ada ada cerita-cerita yang lucu nih itu ya, yang dalam arti ya sebetulnya bukan lucu tetapi realitas itu ya, yang Mhm, mhm, di mana saat pendidikan apa itu saat pembelajaran online kemudian anaknya itu mengatakan oh jaringannya enggak nyambung nih gitu ya. mhm, Tetapi mhm. ternyata ternyata tidur anaknya. Ya, ya, ya. Ya, itu. Ya, betul. Tapi Betul. Ya, itu kan artinya mengajarin mereka untuk soal value nilai dengan betul. karakter-karakter itu kan itu menjadi hal yang konkret itu ya. Tadi Bu Ana Ya, mengatakan itu anak saya tuh. Berarti real itu terjadi itu betul, ya. betul. Memang betul. Bahkan mengatakan kepada gurunya jaringannya tidak lancar tetapi masih bisa menjawab. Iya. Nah, Mas, ini kan artinya ini menjadi tantangan Mas Heru. Mhm, Artinya guru, berarti kan guru itu harus ditantang untuk membuat supaya pembelajaran online itu menjadi menarik. Yang membuat mhm. anak mungkin apalagi kalau sudah jam 12 ke atas nih. Ya kan Ya, tentu ya artinya anak sudah energinya, bahkan apalagi kalau di rumah, di ruang walaupun itu online tapi kan mereka berada di ruang private-nya dia. Artinya iya, berada di betul. ruangan. Nah, kadang-kadang melihat kamar tidur, melihat yang lain itu kan tergoda. Sehingga ada sesuatu Iya. yang lebih menarik nih yang membuat mereka akhirnya nggak fokus di pelajaran. Nah, apa yang dilakukan sekolah, Mas, supaya pelajaran online itu menarik dari pengalaman Mas Heru? Mhm. Memang kalau sekolah memang akhirnya kembali kepada guru masing-masing ya, karena sekolah itu hanya memberi apa ya koridornya yang harus dilakukan guru-guru begini. Tetapi akhirnya bagaimanapun yang menjadi pelaksana itu adalah guru. Ya, memang kita ya para guru ini selalu ditanamkan bagaimana untuk
selalu anak-anak bisa menemukan fun, itu yang tidak boleh dilupakan. Ya, jangan sampai anak-anak itu menjadi stres dengan belajar online ini. Ya, caranya bagaimana? Ya, sebetulnya guru-guru itu eh, harus memang menjadi kreatif dalam arti itu untuk mencari peluang-peluang bagaimana dengan online sekalipun mereka tetap bisa mengemas proses belajar mengajar itu menjadi tetap menarik, ya, entah itu dengan memberi selingan-selingan ice breaking di antara anak-anak, itu menjadi tantangan tersendiri, dan itu bukan berarti nggak bisa dilakukan karena online, ya, ice breaking ternyata masih tetap bisa dilakukan, ya. Yang menjadi persoalan itu memang eh, terbatasnya waktu, ya, karena bagaimanapun kemampuan anak-anak untuk belajar secara online itu terbatas karena menghadapi layar itu juga menjadi Ya, tantangan tersendiri. Maka kalau di sekolah kami, Mas Andi, kami hanya ya. membatasi pembelajaran hanya sampai jam 12, nggak lebih dari itu. Hmm, Ya, karena ya, kita juga memikirkan apa radiasi ke anak-anak juga kalau terpapar radiasi karena proses pembelajaran online ini kami memutuskan itu seperti itu, ya, itu bagian ya, dari tanggung jawab sekolah dalam proses ya, ya, pembelajaran baik. online ini, Ya, ya, itu saya antara sepakat sekali, Mas Heru, bahwa guru ya dia dituntut untuk lebih kreatif, gitu ya. benar, Apalagi kan menjadi guru milenial yang kreatif ya harus membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru. Pembelajaran online itu kan bukan hanya sekedar lalu selama pelajaran itu online terus, dalam arti ya, seperti itu yang justru akan berakibat pada efek-efek yang lain dan ya, sebagainya. Nah, maka perlu ada tugas atau aktivitas atau kreativitas yang lain yang mungkin pada saat itu harus offline, jadi di blended seperti itu, kemudian benar, mengerjakan dan sampai akhirnya kemudian diserahkan online lagi dan sebagainya, itu kan bagian dari pendidik apa itu supaya lebih kreatif, dan itu memang tanggung jawab guru ya untuk terus benar. menerus. Walaupun tadi ada ungkapan kadang-kadang ya kalau guru-guru yang muda-muda gampang sekali nih, artinya untuk beradaptasi gitu ya, untuk beradaptasi dengan teknologi ya. Ini yang tapi guru-guru yang senior ini ya sudah mulai nih keempat kembut untuk Iya, kemudian untuk berinteraksi, tapi bukan berarti itu tidak bisa. iya, Oke, betul. Mas Heru, ini ada ada pertanyaan juga dari Romo Purnomo nih. Waduh, selamat datang Romo Waduh, Purnomo selamat datang dari Romo. Itali ini ya, bisa hadir di sini. Terima kasih Romo menyempatkan waktu berkunjung dan sekaligus juga memberi pertanyaan nih untuk Mas Waduh, Heru. ini. Ya, Mas Heru, ini pertanyaan dari Romo Purnomo, cara mana yang lebih efektif gitu ya, di samping Iya, tatap muka di kelas untuk memupuk semangat toleransi religius dan gotong royong, Mas? mm-mm. Bahkan bisa dicontohkan konkret bagaimana uh, memupuk rasa ini, semangat toleransi, religiusitas, dan gotong royong. Di samping juga tatap muka di kelas. Ya, memang eh, menurut saya pribadi, ya, ini kembali ke pandangan saya subjektif. Memang untuk memupuk rasa gotong royong, lalu religiusitas, ini memang jauh lebih mudah sebetulnya ketika tatap muka. Tetapi kami sendiri tetap mencoba untuk kembali tadi yang saya katakan bahwa penanaman nilai-nilai tadi itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Memang lalu menjadi agak sedikit terbatasi, ya. Dalam arti begini, ya, kemarin ketika teman-teman yang beragama Muslim mulai persiapan apa Ramadan waktu itu, saya mengajak anak-anak untuk juga selesai teman-teman pagi hari itu sholat subuh, kita buka ada semacam ngobras itu, ngobrol bareng usai apa subuhan itu kita buat acara gitu. Ya, Memang tidak semua bisa
ikut, tetapi anak-anak yang ikut tadi pun tetap bisa hadir, lalu bisa saling berbagi pengalaman, bagaimana yang teman mereka yang sedang berpuasa, lalu teman yang lain yang tidak ikut berpuasa, mereka bisa saling berkomunikasi di situ. Itu dalam arti bagaimana berkaitan dengan penghormatan pada teman-teman yang berkeyakinan lain. Lalu gotong royong pun dalam arti bagaimana ketika teman-teman mereka ada yang mengalami kesulitan, lalu mereka kita ajak untuk bersama-sama bersimpati, berempati. Mungkin hanya lebih seperti itu wujudnya, Romo. Memang tidak bisa lalu kita menggalang apa. Paling yang kemarin kita lakukan paling hanya menggalang donasi untuk mereka yang sedang mengalami musibah. Hanya sebatas itu dalam arti. Tetapi tetap kita mencoba bahwa dengan pertemuan virtual pun, pertemuan online pun, hal-hal yang kelihatannya sulit kita lakukan, ternyata tetap bisa. Asal tadi kita terbuka, lalu kreatif tadi kita coba seperti itu. Ya. Bahkan saya sempat mencoba, memang waktu itu waktunya terbatas, hanya sekitar 3 jam, anak-anak saya ajak membuat semacam kegiatan character building, ya. Ada sesi tatap muka juga, ada sesi mereka harus diskusi kelompok juga. Saya melibatkan orang tua kemarin, ya, anak-anak ada waktu liburan, saya melibatkan orang tua untuk orang tua terlibat ya. Iya, orang tua saya libatkan memang, justru supaya mereka melihat bahwa menjadi guru dan orang tua di masa pandemi ini itu tetap mengasihkan, bisa menjadi peluang yang menarik juga bila kita bisa menemukan caranya. Itu Mas Andi. Ya, ya, artinya tetap pendidikan apa itu gotong royong, juga religiusitas dan sebagainya, yaitu menjadi bagian yang tidak boleh hilang, gitu ya. Dan itu harus dilakukan terus-menerus oleh guru dengan kreativitasnya dan sebagainya, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Heru. Ini beberapa saya bacakan, ada ungkapan dari Mas Tom, rahmat di balik pandemi, dan situasi penuh rahmat saat ini juga menjadi tantangan bagi keluarga dan lembaga-lembaga, itu ya. Artinya menjadi tantangan kita semuanya sebetulnya. Maka untuk saat ini tidak ada yang dalam arti tertentu ya, kita semuanya ya, ini awal yang tidak nyaman dalam arti untuk guru, untuk orang tua, untuk murid, tetapi bukan berarti situasi yang tidak nyaman ini lalu menghambat kita untuk terus-menerus berkreasi ya Mas ya. Betul. Tapi justru mencari cara baru dan sebagainya. Ya. Oke. Ini dari Bu Ana, menurut saya dari sekolah sudah maksimal untuk menghadapi ini, tapi tipe anak berbeda-beda. Nah, bagaimana sebagai ortu untuk bisa memotivasi mereka, karena online means ortu lebih banyak berpengaruh daripada guru. Halo? Ya. Enggak. Betul. Kalau saya pribadi, intinya adalah sinergi tadi. Bagaimana saya sebagai guru selalu mencoba untuk komunikasi dengan orang tua. Karena disinilah memang akhirnya peran orang tua di dalam proses pendidikan itu semakin justru bisa kita rasakan justru pada masa pandemi ini. Kalau kemarin orang tua menyerahkan kepada sekolah proses pendidikan anak-anak, tetapi di masa pandemi ini kita merasakan bahwa bila orang tua dan guru itu bisa bersinergi, maka proses pendampingan anak-anak ini bisa kita lewati dengan baik pada masa pandemi ini. Itu yang saya alami dan saya lakukan selama pendampingan ini, Mas Andi. Oke, baik. Terima kasih Mas Heru. Waktu tidak terasa ya, ini sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang ini ya. Luar biasa. Mas Heru, ada ini enggak, artinya close statement soal harapan atau sukacita yang mau ditawarkan untuk sahabat bincang inspirasi sahabat ini, terutama apa sih, artinya mungkin ada harapan untuk orang tua atau sesama guru dan sebagainya untuk bisa menghadapi situasi yang baru, dengan yang penuh dengan ketidaknyamanan dan sebagainya, dan terutama tetap menjadi guru yang kreatif dan bahagia. Tips-tips apa saja, Mas Heru? Baik, silakan. Terima kasih Mas Andi ya. Kalau untuk
harapan ya, untuk harapan tentu di sini pertama sebagai pendidik ya, saya mengajak teman-teman untuk bisa selalu bersyukur pertama ya, harus bisa bersyukur di dalam masa pandemi ini ya, karena ketika kita bisa mensyukuri peristiwa di masa pandemi ini, kita akan melihat bahwa ada peluang di sana ya. Tapi kalau kita stres dengan situasi ini, kita hanya melihat gelap melulu ya. Pertama bersyukur, lalu disitulah nanti kita akan menemukan hal-hal yang positif di balik pandemi ini ya. Karena apa? Karena tadi yang bagaimanapun peran kita sebagai guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh yang namanya teknologi ini. Ya. Seperti yang saya singgung di depan tadi, kita melihat peluang-peluang role model, penanaman karakter, penerusan nilai-nilai yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam situasi ini. Karena bagaimanapun anak-anak stres, pasti. Orang tua stres, pasti, dan banyak. Ya. Tetapi kalau kita guru-guru juga ikut hanyut dalam stres, proses pendidikan biar. Ya. Tapi justru ketika kita bersyukur, kita melihat peluang, lalu kita bisa menjadikan kesempatan ini untuk semakin bersinergi dengan orang-orang tua, saya rasa disinilah apa yang kita harapkan itu akan muncul. Bahkan ini sendiri kalau kita ingat, ini kan cita-cita Ki Hajar Dewantara sendiri, bahwa guru itu, orang tua itu adalah pendidik ya, adalah guru ya di rumah. Itu cita-cita Ki Hajar Dewantara menanamkan seperti itu menjadi real sekarang ini ya. Dan inilah yang otomatis juga akan selalu mendatangkan sukacita ketika kita terus mau mencoba untuk mencari peluang, berkreasi. Karena dalam situasi-situasi seperti ini, banyak sekali ya yang menawarkan, seperti yang Mas Andi sendiri banyak lakukan dalam masa-masa ini, bagaimana memberikan pendampingan secara online bagi orang tua, bagi para guru. Itu kesempatan yang luar biasa kalau guru-guru mau memanfaatkan itu, juga menjadi kesempatan untuk memperkembangkan diri. Kalau tadi dikatakan ini kan bagi guru-guru yang muda, bagi yang tua, jangan salah ya. Saya juga termasuk guru yang tua. Enggak lah, masih muda, Mas. Mukanya ini menipu mukanya. Umurnya sudah setengah abad. Belum lah, itu masih belum tua itu. Oke, baik. Tapi dalam arti itu nggak boleh. Kita harus sebagai guru harus mengubah ya pandangan seperti itu. Kita sendiri, siapa lagi yang bisa mengubah kalau bukan kita sendiri? Betul. Jangan jadikan ini halangan. Inilah peluang kita untuk bisa artinya berdamai dengan COVID, tapi sekaligus tetap kita memberikan sukacita di dalam proses pendampingan anak-anak ini. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Heru. Banyak inspirasi yang kita dapatkan di malam hari ini, dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini juga merasakan hal yang sama bersama dengan saya. Dari perbincangan dengan Mas Heru ini, kita bisa menjadi tahu apa yang harus kita lakukan, dan itu semuanya menjadi berkat bagi kita sendiri. Terima kasih Mas Heru, karena waktu ini sudah di-remind, sudah tinggal 20 detik. Ya. Terima kasih atas semuanya, dan teman-teman yang hadir, saya mengucapkan terima kasih. Anda berkenan hadir di IG saya ini bersama dengan Mas Heru, dan nanti Anda bisa lihat itu di YouTube. Tetap sehat selalu untuk kita semuanya, ya.